Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Glisa Yudana Putri dari kelas ESB semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang urutan surah dan ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian ayat. Ayat dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata al-ayah. Tapi dalam bahasa Indonesia, ayat adalah bentuk tunggal dari beberapa pengertian, yaitu yang pertama, alamat atau tanda, yang kedua, beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai bagian dari isi kitab suci, yang ketiga, yaitu beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai bagian dari pasal dalam undang-undang, yang keempat, bukti kenyataan yang benar. Secara etimologi, al-ayah dalam bahasa Arab memiliki beberapa pengertian, yaitu yang pertama al-mu'jizah, yang kedua al-alamah, yang ketiga al-ibrah, yang keempat al-amr, al-ajib, yang kelima al-burhan wa dalil, yang keenam al-jamaah. Selanjutnya pengertian surat. Secara etimologi, surat adalah pemberhentian atau posisi tertinggi, keutamaan, kemuliaan, atau tanda. Secara terminologi, surat adalah sekelompok ayat-ayat dalam Al-Quran yang berdiri sendiri, memiliki awal dan akhir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat adalah bab atau bagian dalam Al-Quran seperti Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Selanjutnya yaitu jumlah ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran diketahui secara tauqifi atau berdasarkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW tanpa ijtihad atau qiyas. Bukti bahwa Al-Quran diketahui secara tauqifi adalah tentang huruf-huruf potong di awal ayat. 19 huruf potong dihitung sebagai ayat pertama, 1 huruf potong sebagai ayat kedua, dan 10 lainnya tidak dihitung satu ayat tetapi bagian awal dari ayat pertama. Sebagian ulama berpendapat bahwa penentuan ayat sebagian bersifat tauqifi simai dan sebagian bersifat tauqifiyah qiyasi. Jika Rasulullah membacanya berhenti, maka itu ujung ayat. Jika Rasulullah membacanya tidak berhenti, maka itu bukan ujung ayat. Dan jika kadang-kadang Rasulullah berhenti, maka boleh jadi itu adalah ujung ayat. Selanjutnya yaitu susunan ayat-ayat Al-Quran. Penyusunan ayat-ayat Al-Quran secara tauqifi atau berdasarkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril alaihissalam membacakan ayat tersebut kepada Nabi dan memberitahukan letaknya. Kemudian Nabi membacakan ayat yang turun tersebut kepada para sahabat, baik pada waktu sholat, khutbah, pelajaran, nasihat, dan lainnya. Selanjutnya yaitu jumlah surat-surat Al-Quran. Para ulama pada zaman dulu dan sekarang menyatakan bahwa terdapat 114 surat di dalam Al-Quran, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dari segi pembagian tersebut dapat dibagi 4 kategori, yaitu yang pertama at-tiwal atau panjang, yang kedua al-mimun atau seratusan, yang ketiga al-matsani atau yang diulang, dan al-mufassal atau yang dipisahkan. Selanjutnya yaitu nama dan susunan surat Al-Quran. Nama Al-Quran bersifat tauqifiyah dan tauqifi dengan alasan tidak ada pola tertentu dalam penamaan surat-surat tersebut. Ada surat yang diberi nama sesuai tema atau isi pokoknya. Contohnya Al-Fatihah, An-Nisa, dan Al-Ahzab. Ada yang memiliki 1 nama dan ada juga yang memiliki 2 nama. Contohnya Al-Baqarah disebut juga Al-Fasad. Ada yang tidak dinamai sesuai tema atau isi pokok, contohnya Al-Baqarah dan Al-Hujurat. Para ulama berbeda pendapat dalam 3 aqwal, yaitu yang pertama tauqifi berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW, yang kedua ijtihadi atau taufiki bukan dari Nabi Muhammad melainkan hasil dari ijtihad para sahabat. Selanjutnya yaitu tauqifi atau ijtihadi, sebagian berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW dan sebagian berdasarkan hasil dari ijtihad para sahabat.
Sekian presentasi saya tentang urutan surat dan ayat dalam Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.